wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syifa Huwaida Elfareta dari kelas 4A SD Anamas Berkilau. Kali ini saya akan menceritakan tentang pahlawan dari Indonesia. Teman-teman, kira-kira siapa ya? Buku Dewi Sartika ada tidak? Sebentar ya teman-teman, saya carikan dulu bukunya. Alhamdulillah, bukunya pas ada. Judulnya Dewi Sartika, penerbitnya Esensi Erlangga Group. Teman-teman, yuk kita mulai berkisah. Raden Dewi Sartika lahir di Bandung tanggal 4 Desember 1884. Beliau adalah putri bangsawan dari Raden Rangga Somanegara dan Nyai Raden Ayu Raja Permas. Ketika berumur 7 tahun, ayahnya ditugaskan menjadi Patih Bandung. Dewi Sartika bisa bersekolah dengan anak-anak Belanda, Indo-Belanda, dan anak-anak kalangan bangsawan. Dewi Sartika terkenal lincah, sigap, dan berani. Pada tahun 1894, kedua orang tua Dewi Sartika diasingkan ke Ternate karena ayahnya terlibat konflik dengan Belanda. Sejak saat itu, Dewi Sartika dititipkan ke kakak kandung ibunya yang merupakan Patih Afdeling Cicalengka. Namun di sana Dewi Sartika sudah merasakan sambutan yang tidak ramah. Setiap hari beliau membantu para abdi dalam untuk membersihkan rumah. Dewi Sartika juga tidak bersekolah lagi. Di lingkungan itu menganggap bahwa wanita tidak perlu bisa membaca dan menulis, sehingga hanya Dewi Sartika yang bisa. Akhirnya beliau mulai berpikir bahwa gadis-gadis harus mulai belajar membaca dan menulis. Akhirnya Dewi Sartika memulai permainan guru dan sekolah setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Pada usia 18 tahun, Dewi Sartika kembali tinggal bersama ibunya yang telah kembali ke Bandung. Saat itu ayahnya telah wafat di Ternate. Sekarang kondisi mereka serba kekurangan. Hal ini membuat Dewi Sartika semakin berniat mendidik dan membina perempuan Bumi Putra. Kemudian Dewi Sartika mengajak para wanita untuk belajar tentang kepandaian perempuan, baca tulis, bahasa Melayu, Belanda, serta berhitung. Sebagai timbal baliknya, Dewi Sartika mendapat bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada tanggal 16 Januari 1904, berdirilah Sekolah Istri di Kabupaten Bandung. Tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan Raden Agah Kanduruan Suryawinata yang berprofesi menjadi guru juga, sehingga banyak membantu Dewi Sartika untuk menyempurnakan kurikulum di sekolah istri. Tahun 1910, Dewi Sartika mengubah nama sekolah istri menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Seiring berjalannya waktu, sekolah ini berkembang dan menjadi sekolah Bumi Putra terbesar dan paling berpengaruh. Pada tahun 1916, Sekolah Keutamaan Istri banyak diberitakan di media massa. Pada tahun 1929, namanya diubah menjadi Sekolah Raden Dewi. Dewi Sartika mendapat penghargaan dari pemerintah Hindia Belanda dalam bidang pendidikan bagi kaum perempuan Bumi Putra, yaitu penghargaan bintang perak dan bintang emas. Pada usia 55 tahun, kesehatan Dewi Sartika mulai menurun. Kegiatan di sekolah juga digantikan oleh putri bungsunya. Pada tahun 1942, sekolah itu direbut dan dikuasai oleh tentara Jepang. Namanya pun diubah menjadi Sekolah Gadis nomor 29. Berarti sekolah Raden Dewi hilang dong. Iya, betul. Kurikulumnya pun juga digantikan oleh pemerintah Jepang. Dan Dewi Sartika menolak untuk menjadi kepala sekolah. Pada saat peristiwa Bandung Lautan Api, Dewi Sartika mengungsi ke wilayah Ciparai hingga Ciamis dengan berjalan kaki. Saat itu kondisi Dewi Sartika sedang sakit. Tanggal 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal di tempat pengungsian daerah Ciamis. Yang cerita tentang Dewi Sartika, pahlawan wanita dari Bandung. Semoga kita semua bisa mencontoh sikap, kecerdasannya, kemandiriannya, dan
kerja kerasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.